Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama kami di channel YouTube GPD Philadelphia Karangkebiri. Bapak Ibu, kami mengajak pagi hari ini, mari bersama-sama kami menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Kembali kami pagi hari ini bersama dengan umat-umat-Mu yang ada, memuji dan memuliakan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya, haleluya. Bapa, ku naikkan syukur kepadamu. Sembah sujud kepadamu, Bapa ya Bapa, 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 ku naikkan syukur kepadamu, Bapa. Sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan dari atas. Bapa, 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 ku naikkan syukur kepadamu, Bapa. Sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam Bapa. Ku mengasihi, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
pujian hormat bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi. Kami bersyukur menyembah, kami bawa korban. Haleluya. Terima kasih Tuhanku. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Ya Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Kau berikan hidup, berikan nyawa-Mu ganti kami. Kau telah menyelamatkan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Luar biasa Engkau. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada-Mu di pagi hari ini. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami kepada-Mu. Bentuk kami terus sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah seluruh keberadaan kami Tuhan, kami hanya mempersembahkan kepada-Mu, menjadi pujian bagi Tuhan, menjadi alat bagi kerajaan Tuhan Yesus. Untuk gereja-Mu, anak-anak-Mu di akhir zaman ini, semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Dan kami sungguh menyadari di luar Tuhan, di luar Kristus, kami tidak berdaya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan, biar kami terus belajar untuk kami mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kami menaruh harapan kami kepada Tuhan Yesus. Kau pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kau penjaga kami yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Kaulah naungan kami, Engkaulah gunung batu, kota benteng dan perisai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap langkah kami, setiap keberadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur dan sungguh bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kau masuk dan tinggal di hati kami, memerintah sepenuhnya, menuntun kami dan memimpin seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-umat-Mu yang bersama-sama dengan kami, penonton setia kami. Berkati Ibu Endang sekeluarga, berkati mereka yang sudah selama ini Tuhan bersama-sama kami menyaksikan program kami ini. Tuhan melawat hidup mereka, Tuhan melawat keluarga, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan, bawa kepada keberhasilan. Jemaat-Mu, keluarga kami, seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir atas kami semuanya. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara Engkau pagi hari ini bagi kami Tuhan. Kuduskan kami semuanya di dalam berkat nama Yesus. Kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita melanjutkan Mazmur 127 dan 128. Sekarang kita akan baca 2 pasal. Berhubung pasal-pasal tersebut ayat-ayatnya pendek, maka kita gandeng, kita membaca secara bergantian 5 ayat 1 orang, dan saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejahmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan, kita membaca 2 pasal di dalam Mazmur hari ini, yaitu pasal 127 dan 128. Luar biasa. Kita mendapatkan berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, haleluya. Jadi di dalam berkegiatan kita harus memiliki suatu tujuan, sehingga tujuan atau kegiatan kita itu sampai kepada maksud atau tujuan tersebut. Sebab kalau orang tidak punya tujuan melakukan sesuatu, maka dia akan gamang, tidak bisa mencapai sebuah keberhasilan. Demikian juga ya, ketika kita melakukan pujian penyembahan, kita harus tahu dulu sasarannya. Yang pertama adalah untuk memuliakan Tuhan. Kemudian saudara-saudara, ketika kita sudah tahu bahwa tujuan kita memuliakan Tuhan, maka kita akan menunjukkan pujian itu bukan kepada diri sendiri, tapi kepada Allah. Dan dinyatakan di dalam ayat ini, yaitu sia-sia usaha orang yang membangunnya. Kenapa? Karena tujuan dia membangun dia tidak tahu, dan sia-sia pengawal berjaga-jaga. Padahal sudah semalam suntuk dia berjaga-jaga. Sia-sia karena apa? Karena tidak tahu tujuannya. Tujuannya berjaga-jaga untuk apa? Berjaga-jaga untuk mendapatkan gaji pengawal itu? Bukan. Tapi bagaimana dia bertanggung jawab di dalam keamanan yang dia jaga. Sama seperti itu. Ketika kita punya tujuan, maka kita akan bertanggung jawab dengan hidup itu. Haleluya. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu tujuan mendidik anak kita. Banyak orang sekarang mendidik anaknya untuk berhasil secara finansial. It's okay lah, gak masalah. Tapi tahukah, hari-hari ini banyak orang Kristen tidak menekankan nilai-nilai teologis, nilai-nilai Alkitabiah, nilai-nilai moral iman Kristen kepada anak-anaknya. Sehingga ketika dia berhadapan dengan keadaan tantangan di luar sana, dia bukan menjadi anak panah, tapi dia yang dipanah. Ya, dia kelepek-kelepek, dia hilang, dia meninggalkan Tuhan. Jadi harus tahu tujuan kita. Tujuan kita mendidik anak bukan hanya memenuhi setiap kebutuhan mereka secara fisik, finansial, tapi roh mereka kita harus penuhi. Itu tujuan pertama. Ya, sehingga mereka menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Jadi anak-anak kita nanti dipakai oleh Tuhan.
menjadi anak-anak panah yang siap diluncurkan. Dan anak panah itu tidak pernah meleset ketika diluncurkan. Yang membuat dia meleset adalah ketika busur panah itu, senarnya mengalami bengkok. Jadi menjadi anak panah itu ada prosesnya. Anak-anak kita harus mengerti proses saat ini. Ya, coba ajak anak-anak sekarang untuk masuk dalam proses. Dia tidak mau proses. Karena zaman now ini, zaman yang tanpa proses. Begitu kata mereka. Tapi anak-anak kita adalah anak-anak yang menjadi anak-anak panah. Karena tahu tujuannya. Sudah mengalami proses. Ya, tujuan itu harus jelas. Kemudian dalam lingkup yang besar, rumah tangga kita diberkati. Karena apa? Karena sudah menurut jalan Tuhan yang ditunjuk oleh Tuhan. Maka di sanalah kita diberkati oleh Tuhan. Dan ayat 6, panjang umur. Perhatikan, melihat anak-anak dari anak-anakmu. Berarti cucu. Ya, kita punya cucu, cicit, bahkan lebih lagi. Ya, karena apa? Damai sejahtera, berkat atas rumah tangga. Ya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Taulah tujuan kita di dalam berkegiatan. Hari ini tujuanmu apa? Ketika engkau berangkat ke kantor, berangkat ke tempat usahamu, berangkat sekolah, berangkat kuliah, harus tahu tujuanmu. Jangan gaman. Tiap hari kita harus asah tujuan kita, sehingga kita menjadi anak panah yang dipersiapkan untuk menembak sasaran. Kita adalah anak-anak panah. Anak-anak kita adalah anak-anak panah. Tangan pahlawan. Haleluya. Sehingga mereka menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanmu, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Rumah tangga kami, usaha kami, keluarga kami, anak-anak kami, keuangan kami, pengiringan iman kami kepada Tuhan, semua punya tujuan. Tujuannya adalah satu, untuk mempermuliakan Tuhan senantiasa. Maka kami menjadi orang-orang yang menang atas segala sesuatu. Kami menjadi orang-orang yang memiliki kelimpahan rohani, kelimpahan jasmani. Dan kami memiliki tujuan atas kesehatan kami, sehingga kesehatan itu kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jika hari ini ada pemirsa jemaatmu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan yang terbaring sakit, dalam nama Tuhan Yesus, tujuan engkau sembuh adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka engkau sembuh pagi hari ini, sembuh kesempatan ini, sembuh dalam nama Yesus. Berjalanlah, lakukanlah semuanya dengan tujuan untuk menjadikan engkau anak-anak panah yang siap diluncurkan sampai ke sasaran. Terima kasih Tuhan.
ekonomi di negeri kami ini. Karena kami orang Kristen tahu tujuan kami, maka kami menjadi orang-orang yang memenangkan pertandingan ini. Dan kami menjadi anak-anak panah yang siap diluncurkan untuk memenangkan semua pertandingan ini. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan pujian, hormat, dan syukur. Pemirsa, keluarga kami, jemaatmu, hamba-hamba Tuhan, diurapi, dipakai, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kemanapun melangkah pergi, berhasil, beruntung, dan sukses. Sukses di dalam iman, sukses di dalam pelayanan, sukses di dalam ekonomi, sukses di dalam karakter, sukses di dalam perusahaan dan usahanya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa buat negeri kami, 260 juta kurang lebih penduduknya. Tuhan lawat, Tuhan ubah semua menjadi masyarakat yang memiliki moral di dalam Kristus, di dalam Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang, masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang punya tujuan baik, menghargai, menghormati Tuhan, dan menghargai, mengasihi sesama. Di dalam nama Yesus yang tercantum di dalam dasar negeri kami, ideologi negeri kami Pancasila, ada nilai-nilai kehidupan bertuhan, bermasyarakat. Di sana kami temukan. Terima kasih Tuhan, pemerintahan mulai pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dilawat Tuhan. Pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Dan pemilihan umum 2024 dalam nama Yesus, kami dedikasikan pemilihan umum 2024 di dalam Tuhan semua terkendali. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, menerima berkat Tuhan, dan bersyukur atas firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.